Dalam bahasa Arab, istilah kepemimpinan berasal dari kata imamah yang berarti memimpin atau menjadi imam. Kata lain yang sering digunakan adalah wilayah yang berarti otoritas atau kekuasaan untuk memerintah. Sedangkan secara istilah, kepemimpinan dalam Islam dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain atau kelompok guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, kita diajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang besar. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'man ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58 sangat relevan dengan kepemimpinan di PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kepemimpinan sebagai amanah, yaitu pemimpin PAUD baik kepala sekolah maupun guru memiliki amanah besar dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Kemudian, mereka harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, termasuk memberikan pendidikan yang terbaik sesuai dengan hak anak. Yang kedua, menjalankan tugas dengan adil. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, bimbingan, dan kasih sayang. Kemudian, guru dan pemimpin PAUD harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan anak berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, ataupun kemampuan mereka. Yang ketiga, kesadaran bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar, yaitu pemimpin PAUD harus selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keputusan dan tindakannya. Selain dalam surat Al-Quran, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 893 dan Muslim nomor 1829. Berikut sifat-sifat kepemimpinan dalam Islam yang meliputi: yang pertama, adil. Keadilan dalam Islam berarti memberikan hak kepada setiap orang tanpa memandang status sosial, agama, ras, atau hubungan pribadi. Yang kedua adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang amanah menjalankan tugasnya dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu musyawarah. Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Yang keempat yaitu bijaksana. Kebijaksanaan berarti kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Pemimpin yang bijaksana memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah dan mampu melihat konsekuensi dari setiap tindakan. Yang kelima yaitu sabar.
Kesabaran berarti kemampuan untuk tetap tenang dan tegar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Pemimpin yang sabar tidak mudah marah atau putus asa. Yang keenam yaitu rendah hati. Kerendahan hati berarti tidak sombong dan selalu menghargai orang lain. Pemimpin yang rendah hati tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Selanjutnya yang ketujuh yaitu berani dan tegas. Berani dalam menegakkan kebenaran dan tegas dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu mengutamakan kemaslahatan umat.